Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi Technopreneurship. Jadi materi ini kita akan ngebahas stage yang terakhir di dalam desain sprint, yaitu validate atau validasi ya. Jadi di fase validasi ini sebenarnya ini fase yang harusnya kita ngecek langsung ke real user. Jadi intinya kita akan menjalankan user study ke user atau target user kita. Jadi kita nunjukin hasil prototype kemarin ke user kita. Nah, kalau kemarin kan kalian udah men-share link untuk masuk ke prototype. Oke, itu bagus. Nah, validasi itu kayak kalian ngajak beneran usernya untuk menggunakan si aplikasi itu dan kalian lihat bagaimana interaksi si user terhadap aplikasi itu. Jadi biasanya yang dipanggil itu antara 5 sampai 6 orang, beneran orang yang kalian lihat sendiri. Misalkan kalau sekarang online ya udah kalian lihatnya secara misalkan via Zoom, terus kalian share screen dan lihat bagaimana dia berinteraksi dengan aplikasinya. Nah, jadi kalau biasanya user testing itu validasi itu biasanya kalau sebelum pandemi ini memanggil orang untuk datang ke lokasi, atau misalkan kitanya yang datang ke tempat target market dan kita kasih aplikasinya kita dan kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan aplikasi kita. Jadi kita nggak ngasih tahu ini tuh aplikasi apa dan gunanya buat apa. Jadi suruh dia bereksplorasi sendiri. Sebenarnya simpelnya kayak gitu untuk di fase validasi ini. Nah, usernya adalah benar-benar target pasarnya ya, target usernya ya. Bukan orang yang ada di dalam tim kita, bukan juga orang yang atau dari perusahaan kita. Intinya orang-orang yang memang kita kategorikan sebagai user produknya kita. Nah, jadi nanti mungkin akan ada interview session yang akan kalian lakukan dan kalian tanya-tanyakan kepada si target user itu. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini kan intinya kita mengetes idenya kita, prototipe kita yang memang langsung ke user atau stakeholder. Stakeholder itu bisa kalau misalkan Gojek lah, aplikasi Gojek lah. Usernya mungkin adalah para pengguna Gojek dan stakeholdernya itu driver gitu loh. Atau misalkan kita juga bisa ngajak validasi orang-orang yang punya expertise di bidang teknik, tapi bukan dalam organisasi kita atau bukan dalam kelompoknya kita. Misalkan ada di kelompok kita orang codingnya misalkan. Nah, itu nggak bisa. Intinya harus memang orang luar yang memang mencoba aplikasinya kita. Nah, intinya terus lakukan selama 5 menit demo usability testing ini dilakukan selama 5 menit. Jadi si user boleh menggunakan aplikasi kita tanpa harus kita kasih tahu ini tuh harusnya ke sini, ini daftarnya ke sini, form login ke sini dan lain sebagainya. Jadi biar mereka explore sendiri, dan apakah mereka langsung ngerti dengan tanpa kita ajarin atau enggak gitu loh. Nah, biasanya beberapa hal yang harus dilakukan ketika ada user ngelihat aplikasi kita ya kita sambut lah ya, kita sambut dengan ramah dan saat memulai wawancara gitu loh. Terus kita kasih pertanyaan-pertanyaan umum yang terbuka tentang pelanggan. Ya, misalkan kalau pertanyaan umumnya Anda tuh siapa, terus kerjanya di mana, umurnya berapa, terus bagaimana kesehariannya, bagaimana penggunaan teknologinya, dan lain sebagainya. Lalu ada ngejelasin sedikit sebenarnya tentang ini tuh prototype dari aplikasi. Lalu kita kasih tugas-tugas
apa yang harus dikerjakan ketika melakukan usability testing ini. Misalkan kalau aplikasinya Gojek, coba misalkan kamu lakukan pemesanan order dan sampai dengan memberikan bintang kepada driver, misalkan gitu. Intinya harus ada tujuannya. Lalu intinya mah pembicaraan singkat untuk menangkap apa yang mereka inginkan gitu ya, pemikiran-pemikiran mereka dan kesan-kesan yang sudah atau yang akan didapatkan dari pengguna atau dari si user itu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita melihat selama 10 menit melihat yang terjadi yang si user lakukan terhadap aplikasi kita. Terus ya beberapa pertanyaan ini, apakah dia bisa mencapai tujuannya? Yang tadi tujuannya di awal ya. Misalkan harus sampai ngasih bintang kepada driver. Itu tergantung aplikasi-aplikasi yang memang dibuat sama kita sendiri, tim kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Ending dari aplikasi kita itu nanti akhirnya kemana gitu loh. Terus apakah mereka suka atau nggak suka dengan prototipe kita. Nah, ini bukan berarti ketika nggak suka itu aplikasi kalian jelek, itu nggak seperti itu ya. Karena memang wajar ketika mereka nggak suka dengan aplikasi kita, itu wajar sih. Karena kita baru sprint yang pertama, jadi kita nggak tahu juga apakah ini bagus atau enggak. Kan jadi ini baru dari asumsi kita kan. Kita membuat sprint ini atau aplikasi prototipe ini itu hanya dari asumsi kita. Asumsi kita, user suka. Tapi ternyata kalau misalkan ketika divalidasi user nggak suka, ya itu is okay, nggak apa-apa gitu loh. Berarti nanti ada sprint yang kedua yang kalian harus cari tahu kenapa nggak sukanya gitu loh. Nah, terus kalau misalkan ketika user selesai melakukan usability testing, mereka ngasih saran-saran gitu loh. Apa sih yang perlu ditingkatkan? Oh, kayaknya kalau ditambahin ini bagus nih. Kalau ada fitur ini lebih bagus nih, dan lain sebagainya. Nah, itu dicatat tuh. Dan nanti kita masukkan ke dalam ide-ide sprint yang selanjutnya. Terus, apakah solusi-solusi yang ada di aplikasi itu memenuhi kebutuhan mereka atau enggak gitu loh. Kalau enggak, berarti kan kita salah tuh, berasumsi. Berarti kita bikin lagi sprint yang baru gitu loh. Sprint yang barunya itu biasanya mulainya nggak langsung dari sprint yang pertama ya. Sprint yang ketiga dari decide. Oke, ini salah satu contoh. Misalkan contoh skenario ya. Misalkan anggaplah ini adalah Sabtu pagi dan misalkan kita baru saja mendapatkan pesan WhatsApp dari saudara perempuan yang mengingatkan untuk kita datang lebih awal di hari ulang tahun bayinya, anaknya ya, yang berusia 1 tahun besok. Jadi diundang nih. Nah, seperti banyaknya orang, jadi kita tuh lupa untuk bawa hadiah gitu loh. Nah, kita punya aplikasi Zappos ya. Zappos itu kalau di luar negeri mungkin aplikasi kayak e-commerce kali ya. Tokopedia, Bukalapak di handphonenya kita, dan kita buka aplikasi itu secara cepat gitu loh. Nah, bagaimana cara menemukan hadiah yang bagus untuk keponakan kita gitu loh. Apakah kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk mencari kado kali ya untuk keponakan dengan cepat atau enggak gitu loh. Intinya. Nah, tujuan itu apakah tercapai atau enggak. Nah, itu yang nanti akan kalian berikan sedikit di awal tadi, introduction, untuk si target usability testing tadi. Jadi apakah tujuannya tercapai atau enggak gitu loh. Nah, sebenarnya ketika kita udah dapat datanya bahwa mereka suka atau enggak, tujuannya tercapai atau enggak, terus ada tambahan-tambahan atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada satu metode yang memang biasanya dipakai untuk membuat sebuah skor atau feedback dari hasil improvement user ya.
Jadi namanya ID Score. Jadi apa itu ID Score? Adalah metode untuk mengkomunikasikan hasil feedback dan mendiskusikan peningkatan-peningkatan yang lebih baik untuk ditindaklanjuti lebih jelasnya nanti gitu loh. Jadi intinya peningkatan-peningkatan apa yang memang kita bisa improve di dalam aplikasi kita ke depannya gitu loh. Intinya sprint yang selanjutnya. Kalau misalkan ada yang pengen tahu metode ini, bisa langsung di searching aja. Jadi ini urutannya dari pertanyaan-pertanyaan yang memang biasanya ditanyakan ketika usability testing, atau detailnya bisa lihat dari sini. Nah, itu sebenarnya ending dari design sprint ya. Yang pertama. Jadi kita udah beres melakukan design sprint yang pertama. Biasanya setiap startup itu nggak melakukan design sprint itu satu kali, nggak. Karena kan kita akan ada feedback tadi ya dari hasil sprint yang pertama, dari hasil validasi yang pertama, untuk kita kembangkan benar-benar jadi aplikasi yang memang disukain sama si user. Nah, kan kalian udah bikin prototype kan, entah dari Figma, entah dari kalian bikin sendiri, dari template kah, dan lain sebagainya. Nah, itu masih prototype yang pertama, dan mungkin masih banyak inputan-inputan yang harus kalian kembangkan gitu loh. Nah, dari situ kita biasanya bikin sprint yang kedua. Nah, sprint yang kedua itu biasanya dilakukannya nggak dari pertama, nggak dari understand, nggak, tapi dari langsung dari yang ketiga, dari diverge aja deh. Itu kalian dari ide-ide yang banyak, itu kalian diverge lagi, baru di-decide, dipilih mana yang mau dikerjain gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Biasanya design thinking atau design sprint ini endingnya adalah kita mendapatkan validasi dari user. Nah, tugasnya kalian adalah saat ini adalah bikin usability testing, ajak 5 atau 6 orang beneran, mau secara online atau secara offline, misalkan kalian langsung datang, kalau misalkan ternyata target marketnya deket sama tempatnya kalian sekarang gitu loh. Itu bisa diajak ketemuan, contohnya mungkin kayak gini. Jadi dia suruh nyoba aplikasi kita tanpa kita ajarin gitu loh. Nah, ini handphonenya, dan terus dia ngeklik kemana. Misalkan ini kan hanya next aja, dia tahu tuh. Tuh, dia udah ngeklik. Terus dia scroll, ternyata nggak bisa misalkan. Nah, ini yang dilakukan saat usability testing. Nah, kita sebagai pembuat aplikasinya atau pembuat prototipe-nya hanya ngeliatin aja. Nggak perlu kita ganggu dengan, harusnya keklik yang ini deh. Kalau kamu mau ini harusnya klik yang ini. Udah biarin aja dia explore sendiri. Dan intinya kita tungguin aja dia bisa nggak mencapai tujuan yang kita arahkan tadi di awal. Gitu loh. Tanpa harus kita ajarin gitu. Nah, kalau mereka berhasil, berarti kan aplikasi itu mudah untuk digunakan gitu loh. Nah, terus nanti di akhir baru kalian tanya, kira-kira apa sih kekurangannya? Kira-kira perlu fitur apa aja sih? Dan lain sebagainya. Nah, nanti inputan-inputan dari si user itu ditulis untuk ide sprint yang selanjutnya. Ternyata memang si user itu pengennya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, jadi tugas kalian adalah, intinya ini mau dilakukan secara online. Kalau online kan berarti kalian lihat share screen-nya dia, kalian kasih link-nya dari kita, terus mohon untuk share screen, silahkan lakukan gitu loh. Jadi kita ngelihat apa yang dilakukan sama si user, entah ngeklik kemana dan lain sebagainya, itu kelihatan. Oke, kayaknya cukup segitu.
materi hari ini. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya, itu mungkin 1 minggu ya. Kalian silahkan cari usernya, terus nanti minggu depan baru kita bahas hasilnya. Kalau memang belum dapat 5 orang, ya setidaknya ada progres minimal 3 orang lah yang kalian minta untuk usability testing. Nanti di minggu selanjutnya baru 3 lagi. Intinya harus sampai mencapai 5 atau 6 orang usability testing. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.